Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mayeva Surya dengan NIM 234419992 dan saya Nandini Seviana dengan NIM 23444202024 akan menyampaikan materi mengenai sistem informasi akuntansi utang. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai definisi, fungsi yang terkait, dokumen yang dipakai, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, dan unsur pengendalian internal. Definisi. Sistem informasi akuntansi utang adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan utang perusahaan. Utang dalam konteks ini merujuk pada kewajiban perusahaan kepada pihak lain, seperti pemasok, kreditur, atau lembaga keuangan yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada sistem pembelian retur. Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok. Karena adanya ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Ketidaksesuaian itu terjadi karena kemungkinan barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait yang pertama ada fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tebusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua ada fungsi pembelian, yaitu bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang ketiga ada fungsi pengiriman, yaitu bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat yang pertama transaksi pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga, berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Lalu ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada memo debit, merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebit rekening utang karena transaksi retur pembelian. Yang kedua ada laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Catatan yang digunakan, yaitu yang pertama ada jurnal retur pembelian atau penjualan umum. Digunakan untuk mencatat transaksi retur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang kedua ada kartu persediaan. Digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. Yang ketiga ada kartu utang. Digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengembalian barang. Selanjutnya, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur perintah retur pembelian terjadi atas perintah pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur pengiriman barang ke pemasok, yaitu fungsi pengiriman yang mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan utang, yaitu memeriksa dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang.
Selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek atau karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impres sistem. Kita akan membahas tentang prosedur pencatatan utang yang dimana terdapat dua prosedur pencatatan utang. Yang pertama, account payable procedure. Prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure merupakan sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Pada saat jumlah dalam faktur dibayar, cek dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Yang kedua, voucher payable procedure, di mana prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, one time voucher procedure. One time voucher procedure dibagi menjadi dua bagian, yaitu one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Yang kedua, one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh pembagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Nah, yang kedua, prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure yang kedua yaitu build up voucher procedure. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang akan diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basis. Nah, pada slide ini terdapat flowchart pengeluaran kas dengan cek dengan account payable system. Yang pertama di sini dimulai dengan bagian pembelian membuat faktur pembelian. Selanjutnya, faktur pembelian tersebut dikirim ke bagian penerimaan untuk verifikasi barang diterima atau tidak. Setelah itu, diverifikasi, faktur pembelian dikirim ke bagian utang account payable untuk diproses. Setelah diverifikasi, bagian utang akan membuat voucher pembayaran dan menyiapkan cek pembayarannya. Setelah cek pembayaran tersebut, kemudian diotorisasi oleh pimpinan. Setelah diotorisasi, cek akan dikirimkan ke vendor sebagai pembayaran. Dan yang terakhir, bagian utang akan melakukan pembukuan atas transaksi pembayaran ini. Selanjutnya ada flowchart sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system atau cash basis. Dimulai dari bagian pembelian membuat permintaan pembelian. Selanjutnya, permintaan pembelian tersebut diotorisasi oleh pimpinan. Setelah diotorisasi, bagian pembelian akan membuat faktur pembeliannya. Setelah itu, dikirim ke bagian penerimaan untuk verifikasi barang diterima atau tidaknya. Setelah diverifikasi, faktur pembelian dikirim ke bagian utang atau account payable untuk diproses. Setelah diproses, bagian utang akan membuat voucher pembayaran dan menyiapkan cek pembayarannya.
Cek pembayaran tersebut kemudian diotorisasi oleh pimpinan. Setelah diotorisasi, cek akan dikirimkan ke vendor sebagai pembayaran. Yang terakhir, bagian utang akan melakukan pembukuan atas transaksi pembayaran ini. Nah, di sini terdapat flowcard sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system atau accrual basis. Alur proses pada flowcard ini hampir serupa dengan flowcard sebelumnya, namun terdapat perbedaan. Yang pertama terdapat proses pembuatan permintaan pembelian dan faktur pembelian sebelum proses pembayaran. Selanjutnya pada proses pembayaran, bagian utang membuat voucher pembayaran terlebih dahulu sebelum menyiapkan ceknya. Setelah cek diotorisasi, cek akan dikirimkan ke vendor sebagai pembayaran. Dan yang keempat, itu bagian utang akan melakukan pembukuan atas transaksi pembayaran ini. Setelah itu, pada slide ini terdapat flowcard sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system view lead up. Dimulai dengan bagian pembelian membuat permintaan pembelian, kemudian diotorisasi oleh bagian keuangan. Setelah diotorisasi, bagian pembelian akan membuat faktur pembeliannya. Faktur pembelian tersebut akan dikirimkan ke bagian penerimaan untuk diverifikasi bahwa barang telah diterima. Setelah diverifikasi, faktur pembelian dikirim ke bagian utang, account payable. Kemudian bagian utang akan membuatkan voucher pembayaran dan menyiapkan cek pembayarannya. Cek pembayaran tersebut akan diotorisasi oleh bagian keuangan. Setelah diotorisasi, cek akan dikirimkan ke vendor sebagai pembayaran bagian utang. Setelah itu, bagian utang akan melakukan pembukuan atas transaksi pembayaran ini. Yang pertama, terdapat beberapa proses tambahan seperti pembuatan bukti kas keluar dan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir, pada proses terakhir, bagian keuangan akan membuat rekapitulasi pengeluaran kas. Secara keseluruhan, flowcard ini menggambarkan alur yang terstruktur dan terdokumentasi dalam proses pengeluaran kas melalui sistem voucher payable, mulai dari pembuatan permintaan, verifikasi, pembayaran hingga pembukuan. Setiap tahapan memiliki otoritas dan pencatatan yang jelas. Nah, di sini terdapat metode distribusi pembelian. Terdapat 5 metode distribusi pembelian. Yang pertama, metode jurnal berkolom. Metode jurnal berkolom menggunakan jurnal yang memiliki beberapa kolom untuk mencatat transaksi. Kolom-kolom tersebut biasanya terdiri dari tanggal, deskripsi, akun debit, akun kredit, dan jumlah. Metode ini memudahkan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Contohnya penerapan metode ini pada perusahaan manufaktur atau dagang yang memiliki banyak transaksi. Yang kedua, metode akun berkolom, di mana metode ini menggunakan akun buku besar yang memiliki beberapa kolom. Kolom-kolom tersebut terdiri dari tanggal, deskripsi, debit, kredit, dan saldo. Metode ini memudahkan pencatatan dan pemantauan saldo akun. Contohnya penerapan metode ini pada perusahaan jasa yang memiliki banyak akun buku besar. Yang ketiga, metode akun tunggal. Metode ini menggunakan satu akun dalam catatan transaksi. Akun tersebut biasanya berupa akun kas atau akun bank. Metode ini sederhana dan cocok untuk perusahaan kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Contohnya pada usaha kecil menengah atau perorangan. Yang keempat, metode tiket tunggal atau unit ticket method. Metode ini menggunakan tiket atau kartu untuk mencatat setiap unit atau barang yang akan dijual untuk diproduksi. Tiket tersebut berisi informasi seperti nomor, tanggal, nama barang, dan harga. Metode ini memudahkan perhitungan dan pencatatan persediaan. Contohnya pada perusahaan retail atau industri manufaktur. Dan yang kelima, metode distribusi dengan komputer.
Metode ini menggunakan sistem komputerisasi untuk mencatat dan mendistribusikan data akuntansi. Transaksi ini dicatat secara digital dan data diproses melalui software akuntansi. Metode ini memudahkan penyusunan laporan keuangan, analisis, dan pengambilan keputusan. Contohnya pada perusahaan besar atau modern yang memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Dari teman-teman mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di kelas, dan kami cukupkan presentasinya sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.